Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang satu keluarga yang mengalami kejadian tragis ketika menempati rumah bekas pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rumah pesugihan. Terdengar suara langkah seseorang menggema di rumah itu. "Halo," sapa seorang wanita yang mengenakan rok pendek sebatas lutut dan baju berwarna merah muda dengan sebuah kalung aneh yang selalu menghiasi di leher. "Oh, Bu Ria, ayo sini sarapan bareng," ajak Om Denis. "Maaf sebelumnya, tapi saya kemari ingin menyampaikan sesuatu dan saya rasa lebih baik langsung saja. Rumah ini akan saya renovasi secepatnya karena anak dari pemilik sah rumah ini beberapa bulan lagi menikah dan akan tinggal di rumah ini. Jadi bapak dan keluarga dikasih waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah ini. Jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, saya mohon pamit. Terima kasih," ujar perempuan itu dengan sangat angkuh. Brek, Om Denis menggebrak meja, tanda ketidaksukaannya pada perempuan tadi. Semua yang ada di sana hanya bisa menunduk dan hanyut dalam pikirannya masing-masing. Sarapan yang tadi mereka nikmati bersama pun tak lagi mereka santap. Seharian Om Denis mondar-mandir di luar rumah dengan sebuah telepon yang ia tempelkan di telinga. Tak ada satupun keluarga yang mau menampung sementara kami pada waktu itu. Hingga Om Denis merasa sangat kecewa. Terlebih lagi pada mereka yang pernah dia tolong dulu. Sebegini susahnya minta tolong pada mereka, keluhnya. "Sabar Li, mungkin mereka juga lagi susah," ujar Aden yang merupakan kakak dari Om Denis. Sebelum 1 minggu mereka semua sudah harus angkat kaki dari rumah tersebut. Saat hari keempat, Om Denis pulang dengan wajah yang sumringah. Ia mengatakan kalau besok mereka sudah bisa pindah ke rumah kontrakan yang layak di sebuah desa, yang tentu saja membuat senang Aden dan anak istrinya. "Jadi besok kita sudah bisa pindah dari rumah sialan ini," ujar Om Denis. Keesokan harinya, truk yang disewa untuk pindahan sudah siap dengan 6 orang yang siap membantu mengangkat furnitur mereka di dalam truk. Kurang lebih 1 jam prosesnya, barulah semua barang-barang siap dibawa ke rumah kontrakan baru. Hanya sekitar setengah jam perjalanan, mereka sudah sampai di depan rumah yang akan mereka tinggali untuk sementara waktu. "Hah? Aku gak mau tinggal di sini," ujar Nuri seraya kembali masuk ke dalam mobil. "Sama, aku juga," saut Ivan. Feli bingung dengan penolakan anak-anaknya, lalu berusaha membujuk kedua anak-anaknya untuk mau tinggal di rumah itu untuk sementara saja. "Aku gak mau, Ma, gak mau," rengek Nuri yang baru saja menginjak usia 13 tahun. "Van, bujuk adikmu, kamu tahu kan kita sudah diusir dari rumah yang dulu. Mama minta tolong sama kalian berdua untuk mengerti," kata Feli. Melihat ibunya yang sudah mulai menangis, akhirnya Ivan turun dan berjalan masuk ke dalam rumah, diikuti Nuri dan Feli. Saat ibunya mulai sibuk menata dan membersihkan rumah itu, Ivan dan Nuri berkeliling untuk melihat-lihat isi rumah tersebut. "Kamu pasti sudah pernah dengar cerita rumah ini kan?" tanya Ivan pada adiknya. Nuri mengangguk. Ia semakin erat memeluk Ucil, kucing peliharaan Nuri. "Jangan takut, kita kan di sini tidak sendirian. Ada Abah, Mama, Om, dan Acil Rusmi atau ART. Jadi nggak usah takut," kata Ivan pada adiknya. Nuri menghela nafas. Ia tahu tentang semua versi cerita rumah ini. Teman-teman di sekolahnya yang menceritakannya itu kepadanya. "Mereka ada kok, Kak," tanya Nuri. "Tidak, mereka semua ada di pikiran kita, tidaklah nyata." "Nuri, kamar di rumah ini kebetulan cuma ada 4.
Nanti kamar kalian berdua dikasih sekat pembatas, bersebelahan sama Ivan ya nak, ujar Om Dennis. Nuri mengangguk. Dalam hatinya ia bersyukur karena tidak tidur sendirian di rumah itu. Lalu mereka berdua diantar ke kamarnya yang berbeda di lantai atas. Nah, ini kamar kalian, nanti dikasih pembatas di sini, biar tidak saling mengganggu. Lalu Om Dennis keluar dan kembali lagi dengan membawa palu dan kain yang akan digunakan untuk sekat. Nah, sudah selesai. Kalian bisa memulai untuk menata barang kalian di sini, ucap Om Dennis tersenyum. Lalu Nuri turun lagi ke bawah untuk mengambil kurungan kucing dan beberapa barangnya. Sementara Ivan sudah beberapa kali bolak-balik ke bawah mengambil barang-barang miliknya. Tak terasa hari sudah gelap. Bau masakan dari arah dapur tercium sampai ke dalam kamar Ivan dan Nuri. Kak, ke bawah yuk, ajak Nuri seraya menyibak kain pembatas tempat tidur mereka. Ternyata Ivan tidak di sana. Lalu Nuri bergegas berlari keluar kamar. Dan di bawah ada abah, mamanya, juga Ivan dan Om Dennis. Mereka sedang asik mengobrol dengan ditemani kopi panas dan beberapa kue kering. Ke bawah kok gak ngajakin aku? Sungut Nuri. Maaf, aku kira kamu tadi tidur, Ri. Makanannya sudah siap, ujar Acil Rusmi. Mereka semua pun berjalan ke arah dapur, duduk mengelilingi meja makan bersama. Di keluarga itu tidak ada perbedaan antara ART dan anggota keluarganya. Mereka saling menghormati satu sama lain. Selesai makan, Ivan langsung masuk ke dalam kamar, sementara Nuri membantu mencuci piring. Dan ayah, ibu juga Om Dennis masih mengobrol di ruang lainnya. Tiba-tiba Acil Rusmi berteriak histeris dari arah luar rumah, yang membuat Nuri langsung berlari menghampiri Acil Rusmi. Kenapa, Cil? Tanya Nuri seraya melihat kiri dan kanan untuk memastikan ada siapa di sana. Nafas Acil Rusmi naik turun tak beraturan. Nampaknya ia sangat ketakutan. Cil, kenapa? Tanya Nuri lagi. Tadi. Acil Rusmi terdiam sejenak saat akan meneruskan ucapannya. Ah, tidak ada apa-apa. Yuk masuk ke dalam, ajak Acil Rusmi. Tidak ada apa-apa kok sampai teriak, batin Nuri. Kak Ivan, aku mau pipis, ujar Nuri sambil berdiri di samping tempat tidur kakaknya. Kak, aku mau pipis, rengek Nuri sembari mencubit-cubit lengan Ivan. Kamu nih mau pipis kok ngadu ke aku, tinggal turun ke bawah aja, susah banget, ujar Ivan dengan mata yang masih tertutup. Kak Ivan, apaan sih? Sembari menutup wajahnya dengan bantal. Melihat Ivan seperti itu, akhirnya mau tak mau Nuri keluar kamar untuk turun ke bawah. Nuri berlari menuruni anak tangga karena memang ia sudah tidak bisa menahan nyeri akibat menahan pipis. Setelah masuk ke WC, Nuri begitu lega. Dan saat keluar, ia melangkah dengan hati-hati karena takut akan cerita-cerita teman-temannya di sekolahan. Di dapur terdengar suara dentingan sendok dan gelas yang biasanya terdengar saat membikin kopi atau teh. Nuri yang penasaran langsung mengintip ke dapur. Ternyata di sana ada Acil Rusmi yang sedang membuat sesuatu. Nuri tak melihat jelas apa yang dibikin Acil Rusmi karena posisinya membelakangi pintu. Nuri lega, ternyata ia bangun tidak sendiri. Lalu melangkah dengan santai kembali ke kamar tidurnya. Saat membuka pintu, Nuri sangat kaget melihat selimut Ivan yang bergerak-gerak seperti ada dua orang di dalamnya. Nafasnya mulai naik turun, tak beraturan. Kak Ivan, Kak, panggil Nuri takut masuk ke dalam kamar. Tapi Ivan yang tidurnya seperti orang pingsan itu tak menjawab sedikit pun. Akhirnya Nuri melemparkan sesuatu ke arah Ivan. Dan saat Ivan bergerak, selimut Ivan kembali seperti biasa. Nuri berjalan mendekat. Tidak ada apa-apa yang dia lihat saat selimut terbuka. Nuri pun bergegas kembali ke tempat tidurnya. Ia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Tiba-tiba nafasnya terasa sesak. Selimut yang ia gunakan tiba-tiba seperti ditarik ujung-ujungnya hingga membuat Nuri kesusahan bernafas. Dan di atasnya nampak sesuatu.
namun tidak jelas. Sesuatu itu menindih Nuri hingga ia tak mampu bergerak. Nuri mencoba berteriak, namun bibirnya seperti terkunci. "Tolong!" teriak Nuri setelah bersusah payah berusaha berteriak. Ivan kaget dan bergegas menyibak dinding kain pembatas mereka. Nuri, bangun, bangun!" Panggilnya seraya membuka selimut yang menutupi wajah adiknya itu. Tapi saat selimut telah terbuka, mata Nuri melotot ke atas, membuat Ivan heran. "Nuri, kamu kenapa?" tanya Ivan seraya memukul pelan pipi adiknya. Tak ada respon. Akhirnya Ivan mengambil botol airnya dan menumpahkan isinya ke wajah Nuri, yang membuat Nuri seketika menarik nafas yang sangat panjang. "Kak Ivan, Kak, ada yang menarik-narik selimutku dari bawah. Lalu ada orang yang menindihku. Aku tidak bisa bernafas, Kak. Aku takut." Ivan memeluk adiknya, menenangkan Nuri. "Kamu tidur. Itu pasti cuma mimpi. Aku juga sering begitu kok." Keesokan harinya saat mereka menikmati sarapan bersama. "Cil, tadi malam buat apa?" tanya Nuri. "Membuat apa? Tadi malam Acil tidak membuat apa-apa. Itu loh, sekitar tengah malam pas aku keluar dari WC, aku dengar Cil Rusmi tong-teng-tong-teng di dapur. Pas aku lihat ya, itu emang Acil. Tapi tadi malam Acil tidak keluar dari kamar, apalagi tengah malam," jawab Cil Rusmi sambil mengangkat bahunya. "Oh iya, Mama sama Abah dan Om Denis nanti siang pergi. Kemungkinan kami akan pergi selama 3 harian. Jadi kalian baik-baik ya tinggal di sini sama Cil Rusmi. Jangan terlalu merepotkan dan jangan buat rumah berantakan," ujar Feli sambil menatap Ivan dan Nuri bergantian. "Siapa juga yang mau main ke rumah ini? Teman-teman Ivan juga nggak bakalan mau," sanggah Ivan. Karena ia tahu ujung perkataan mamanya tadi pasti mengarah ke dirinya. Ya baguslah, jadi rumah tidak akan berantakan. "Tapi Mama kenapa lama perginya?" tanya Nuri. "Kerjaan sayang, Mama harus menemani abahmu." Nuri menghela nafas panjang. "Oh iya, ini uang belanja sama jajan anak-anak ya Rus. Kasihkan ke merekanya, jangan banyak-banyak." "Iya," jawab Cil Rusmi seraya mengambil uang yang diberikan Feli. Selepas pulang sekolah, wajah Nuri murung sekali. "Kenapa Nuri?" tanya Cil Rusmi seraya menyediakan makanan untuknya. "Teman-temanku bilang kalau di rumah ini ada hantu. Katanya orang tua mereka sering melihat hantu di sini kalau lewat tengah malam." Cil Rusmi menghela nafas berat. "Cil, tadi malam aku diganggu sampai sesak nafasku," lanjut Nuri. "Sudah, jangan dipikirkan. Lebih baik sekarang kamu makan," ujar Cil Rusmi. Selesai makan, Nuri langsung ke kamarnya, sementara Cil Rusmi keluar rumah untuk berbelanja bahan makanan di warung terdekat. Nuri mengambil bukunya dan mulai membaca. Ia tidak tahu kalau Cil Rusmi sudah pergi. Karena dirasa ada yang kurang, Nuri mengambil tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan yang ia beli di warung dekat sekolahannya tadi. Nuri asik membaca sambil memakan cemilan. Hingga beberapa saat kemudian, rasa haus mulai dirasakan. Akhirnya Nuri pergi ke dapur untuk mengambil air. Di dalam ia melihat Cil Rusmi sedang memotong sesuatu. Awalnya Nuri tidak terlalu mempedulikan. Tapi karena Acil Rusmi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Nuri pun mendekati Cil Rusmi dan ia sangat ketakutan melihat apa yang dipotong Acil Rusmi, yang merupakan kucing peliharaan Nuri. Nuri seketika berteriak, ketakutan sambil berlari menghindari Cil Rusmi. Ia terus berlari dengan sesekali menoleh ke belakang. Hingga akhirnya saat ia sampai di dekat pintu depan, Nuri bertabrakan dengan Ivan yang baru pulang sekolah. "Ada apa?" tanya Ivan masih kaget. "Ah, Acil Rusmi, kucingku mati," jawab Nuri. Ia langsung menangis terisak saat mengatakan kucingnya mati. "Mati kenapa? Kok bisa? Lupa kasih makan atau gimana?" tanya Ivan beruntun.
Acil Rusmi membunuh kucingku, Kak. Hah? Tidak mungkin. Orang sebegitu baik mana mungkin tega bunuh kucing. Kucingmu saja sering Acil Rusmi yang kasih makan. Jawab Ivan tidak percaya. Lalu ia melangkah ke arah dapur, mengikuti tunjukan adiknya. Sesamanya di dapur, Ivan tertegun. Mana, Ri? Coba ke sini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Saat mereka berdua asik-asiknya berdebat, Cil Rusmi yang baru pulang dari warung langsung menyapa kedua kakak adik tersebut. Nuri nampak ketakutan. Ia menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakang Ivan. Kenapa, Nuri? Tanya Cil Rusmi. Nuri bergegas lari. Ia berlari menuju ke atas. Sesamanya di dalam kamar, Nuri langsung mencari-cari keberadaan kucingnya, tapi tidak ditemukan. Ia lalu turun lagi. Di dapur terlihat Ivan dan Cil Rusmi yang tengah mempersiapkan makanan untuk Ivan. Mencari kucingmu? Tanya Cil Rusmi. Nuri mengangguk. Tadi pas Acil memasak, dia ada di pojokan sana, Ri. Tapi sekarang tidak tahu dia di mana, kata Cil Rusmi. Ivan yang memang sangat menyayangi adiknya itu langsung membantu Nuri untuk mencari keberadaan kucing kesayangannya. Dicari kemana-mana tapi tidak ada. Hingga saat Nuri dan Ivan melewati kamar Cil Rusmi, ia mendengar suara kucingnya dari dalam kamar. Ivan langsung minta izin pada Cil Rusmi untuk masuk ke kamarnya. Dan ternyata setelah mereka masuk, kucing Nuri sama sekali tidak ada di sana. Tapi lagi-lagi suara kucingnya terdengar lagi dari dalam tembok. Ivan menggaruk-garuk kepalanya. Ia bingung dengan suara kucing tersebut. Cil, kita bongkar saja ya dindingnya, kata Nuri. Kalau harus bongkar dinding begini, aku pergi makan dulu lah, ujar Ivan seraya berjalan keluar. Nuri dan Cil Rusmi masih menempelkan telinga mereka di dinding. Suara kucing kan, Cil? Tanya Nuri. Iya ya, tapi lewat mana kucing bisa masuk ke sini? Ujar Cil Rusmi balik bertanya. Sambil menunggu-nunggu Ivan selesai makan, Nuri menceritakan kejadian yang ia alami tadi pada Acil Rusmi. Wanita itu langsung mengucap istighfar saat mendengar cerita Nuri. Astagfirullah, saya tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Memukulnya saja saya tidak tega, ucap Cil Rusmi. Maaf ya Cil, Nuri sudah berburuk sangka, kata Nuri. Cil Rusmi menghela nafas. Ia meraih tubuh Nuri dan langsung memeluknya. Tidak apa-apa, rumah ini yang membuatmu seperti itu. Dari awal saya sudah merasa tidak nyaman tinggal di sini. Saya juga sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal selama tinggal di rumah ini. Acil pernah mengalami hal-hal aneh juga, tanya Nuri. Wanita itu mengangguk. Ia tersenyum saat mengetahui Ivan sudah datang. Boleh Cil dibongkar? Tanya Ivan yang sudah membawa perlengkapan bongkar-membongkar. Setelah mendapat persetujuan, Ivan langsung membongkar dinding-dinding tersebut. Dan setelah beberapa lama, akhirnya dinding berhasil dibongkar. Ternyata di sana ada ruangan kecil, berukuran 1 kali 1 meter. Di dalamnya ada banyak kotak-kotak kayu dan tas. Ivan meraih salah satunya, dan saat dibuka, mereka bertiga sangat kaget dengan penemuannya. Di dalam peti tersebut banyak sekali terdapat uang. Astaga, uang sebegini banyak kenapa ditinggal? Gumam Ivan. Cil Rusmi menutup mulutnya lalu bergumam. Jadi semua cerita itu benar? Cerita apa, Cil? Tanya Nuri. Van, masukkan lagi uang-uang itu ke tempatnya, Van. Jangan diambil, ayo kita keluar dari sini, ucap Acil Rusmi dengan raut wajah yang sangat tegang. Kenapa? Ini kan rezeki kita. Kita bisa membagikan uang ini secara rata, dan masing-masing dari kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, ujar Ivan. Jangan Van, bahaya. Itu bukan uang kita. Lebih baik segera kembalikan ke tempatnya, ujar Acil Rusmi. Iya kak, itu bukan milik kita, kata Abah dan Mama. Kakak masih ingat kan? Ujar Nuri. Ivan lalu mengembalikan uang itu ke dalam ruangan tadi dan membetulkan kembali dinding-dinding yang tadi ia bongkar. Acil Rusmi bergegas mengangkat barang-barangnya keluar kamar, lalu mengunci pintu kamar itu rapat-rapat.
Loh, kenapa barang-barangnya dikeluarkan, Cil? Tanya Nuri. Tiba-tiba suara kucing Nuri yang ternyata berada di dapur. Nuri sangat senang dan langsung mengangkat kucingnya. Dari mana saja kamu? Kata Nuri seraya menciumi kucingnya. Sementara raut wajah Ivan nampak kacau. Sepertinya ia sangat menginginkan uang yang ditemukannya tadi. Dulu ada cerita menyeramkan dari pemilik rumah ini. Dulu sekali, saat saya baru berusia 10 tahunan. Rumah ini baru selesai dibangun dan cerita di desa sekitar mengatakan kalau pemilik rumah ini melakukan pesugihan, bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Setiap hari mereka berganti-ganti mobil dan memberikan uang kepada anak-anak jalanan sekitar. Tapi seminggu setelah itu, anak-anak itu akan sakit dan yang parahnya sampai meninggal. Bahkan dulu adik saya pun korbannya, meninggal dengan banyak keanehan. Kata orang-orang, anak-anak yang mati itu dijadikan tumbal. Meski warga sangat marah, tapi mereka tidak punya bukti. Dan karena orang-orang yang mereka lawan itu merupakan orang berduit, orang-orang kaya. Jadi pasti mereka selalu benar. Dan orang-orang desa tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengancam anak-anaknya untuk tidak pernah mengambil uang yang diberikan oleh orang kaya tersebut. Dan sebulan setelah tak ada anak-anak yang mau mengambil uang yang diberikan oleh mereka, anak dari orang kaya tersebut mati. Kematiannya sama dengan anak-anak orang yang di desa itu sebelumnya. Dan setelah itu keluarga itu menghilang secara tiba-tiba. Lalu rumah ini kosong hingga akhirnya diurus oleh keluarganya. Ada beberapa versi cerita dari warga di sini. Ada yang mengatakan kalau keluarga itu mati, tapi mayatnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Lalu ada juga yang mengatakan kalau mereka pindah karena takut akan menjadi pengganti korban pesugihannya sendiri. Tapi entahlah, yang mana yang benar di antara cerita-cerita itu, ujar Acil Rusmi. Lalu menurut Acil, mereka kemana? Tanya Nuri. Acil Rusmi menggeleng. Mereka mungkin mati karena semua uang-uang hasil pesugihannya ditinggalkan begitu saja. Mungkin keluarganya yang punya rumah ini tidak tahu kalau ada uang sebanyak ini di sini. Kata Acil Rusmi. Kalau mereka mati, lalu mayatnya? Kalau itu Acil tidak tahu, mungkin habis dimakan sesuatu. Tidak. Menurut Ivan, sebelum pergi, orang-orang itu menyembunyikan uang-uang mereka terlebih dahulu dan memutuskan perjanjian pada iblis, lalu mereka pergi. Tapi di tengah jalan, mereka mati karena ulah dari iblis itu yang tidak mau memutus kontrak pesugihannya, ujar Ivan. Bagaimana kamu bisa seyakin itu? Tanya Acil Rusmi. Karena di dalam ruangan itu tadi, Ivan juga menemukan wadah-wadah seperti sesajen yang sudah kering, ujar Ivan. Sudahlah, aku mau mandi dulu, kotor, ujar Ivan lalu meninggalkan Nuri dan Acil Rusmi. Sore mulai merangkak menjadi gelap. Dengan raut wajah seperti ketakutan, Ivan berjalan menghampiri Acil Rusmi dan Nuri. Kamu kenapa, Van? Tadi kamu ke kamar mandi gak, Ri? Ujar Ivan bertanya pada Nuri. Tidak, aku di sini saja dari tadi. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Acil Rusmi. Ivan duduk, wajahnya mulai berkeringat dingin. Ivan nampak sangat ketakutan, tapi ia tak mau mengatakan apa yang baru saja ia alami tadi. Cil, malam ini tidur di kamar kita saja ya, ujar Nuri yang langsung ditanggapi anggukan oleh Ivan. Baiklah, Acil juga jujur takut tidur di kamar itu lagi setelah tahu apa yang dibaliknya, jawab Acil Rusmi. Rasanya aku ingin sekali pindah dari rumah ini, gumam Nuri. Makanya kita doakan saja agar Abah dan Mamamu selalu dilancarkan Allah rezekinya, biar kita bisa pindah ke rumah yang tidak ada hantunya, ujar Acil Rusmi. Sebelum tidur mereka bertiga terlebih dahulu ke WC untuk buang air kecil. Karena Ivan takut juga, akhirnya ia membuka dinding pembatas antara tempat tidurnya dan Nuri. Baru beberapa saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba terdengar teriakan di halaman rumahnya. Dan cahaya senter yang berkedip-kedip ke arah jendela. Astaga, aku lupa kalau malam ini mau ikut ronda, ujar Ivan menepuk jidatnya. Kak Ivan,
jangan bilang kalau kakak mau pergi ninggalin kita, ujar Nuri setengah mengancam. Ya, aku juga tidak tahu kalau kejadian di rumah ini bakal seperti ini kan. Ya sudah, aku mau turun dulu. Bilang kalau aku tidak jadi ikut malam ini, ujar Ivan. Setelah Ivan keluar, Nuri memeluk erat Cil Rusmi. Ia sangat ketakutan. Dan ternyata Ivan memang benar-benar tidak jadi ikut ronda karena khawatir dengan adiknya. Saat ia menaiki tangga, Ivan seperti didorong oleh sesuatu, hingga mengakibatkan ia terjatuh dan terluka cukup parah. Kak Ivan kok lama ya Cil? Tanya Nuri. Iya ya, apa mungkin dia jadi ikut ronda? Tapi masa dia tidak bilang dulu? Gumam Cil Rusmi. Kita lihat ke bawah yuk, ajak Nuri. Akhirnya mereka berdua keluar dari kamar dan saat melihat ke bawah tangga, mereka sangat terkejut melihat tubuh Ivan yang sudah penuh darah tergeletak di sana. Astagfirullahalazim, Ivan! Teriak Cil Rusmi seraya berlari menuruni tangga diikuti oleh Nuri yang sudah mulai mengeluarkan air mata. Ya Allah Ivan, kenapa bisa sampai seperti ini nak? Isak Cil Rusmi, lalu ia berlari ke arah dapur untuk mengambil air hangat dan kain bersih. Sementara Nuri hanya berdiri, terpaku dengan air mata yang berlinang. Ambilkan obat Nuri, kasihan kakakmu ini, suruh Cil Rusmi. Nuri yang takut sama sekali tak bergeming. Ya Allah, apa yang terjadi? Bertahan ya nak, isak Cil Rusmi. Nuri, jaga kakakmu sebentar. Acil akan mencari bantuan, ujar Cil Rusmi. Tapi Cil, aku takut. Nuri, sekarang ini nyawa kakakmu lebih penting. Aku akan mencari bantuan sebentar saja. Lalu berlari ke arah pintu, membukanya dan menutupnya kembali. Hening, Nuri duduk di dekat kakaknya dengan tubuh gemetar, ketakutan. Suasana menyeramkan mulai Nuri rasakan. Suara langkah dan tawa seseorang yang kadang mendekat dan menjauh memacu detak jantung Nuri menjadi lebih kencang. Rasa takut dan was-was yang sudah sedari tadi ia rasakan membuatnya menjadi mual. Ditambah bau anyir darah dan bebauan lainnya mulai menyerbu penciuman Nuri. Ya Allah, lindungilah kami, ucapnya berulang-ulang. Kembali terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Namun suara itu menghilang saat sudah berada beberapa langkah dari Nuri. Dari arah atas terdengar suara kucingnya meraung-raung aneh. Ingin sekali Nuri naik ke atas pada saat itu. Tapi rasa takutnya menahan Nuri agar tetap berada di tempatnya sekarang. Gema tawa aneh terdengar sampai ke bawah, membuat Nuri sampai terkencing-kencing di celana. Ia menangis tersegukan sambil menutup kedua matanya. Dan tepat pada saat itu, terdengar suara keramaian di luar rumah. Nuri berlari ke arah pintu, berharap Cil Rusmi datang bersama orang-orang. Namun saat ia mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Nuri langsung berlari ke arah Ivan. Ia duduk sambil terus menangis. Beberapa kali ia dipermainkan oleh suara-suara dari arah luar rumah. Namun beberapa kali juga, saat ia melihatnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketakutannya semakin menjadi ketika tangan dan kaki Ivan mulai bergerak. Bergerak secara tidak beraturan. Suara tulang-tulangnya seperti dipatah oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Kumohon, tolong, jangan sakiti kakakku, teriak Nuri sesegukan. Tiba-tiba angin panas menerpa wajahnya. Seketika tubuh Nuri terasa kaku. Terasa sangat susah digerakkan. Di saat seperti itu, ia mengingat semua cerita teman-temannya. Ia berdoa dan berdoa. Meski tak banyak doa Islami yang ia tahu, tapi setidaknya ia mencoba untuk melawan pengaruh dari sesuatu yang buruk terhadapnya. Tidak hanya sampai di situ, Nuri mulai merasakan darah segar melewati bibirnya. Baru kali ini, ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Ya Allah, hamba percaya semua yang terjadi saat ini sudah Engkau takdirkan pada hambamu ini. Tapi hamba mohon, jangan biarkan iblis itu membunuhku, pati Nuri. Sementara itu ia masih terus mencoba menggerakkan tubuhnya.
Dan tepat di saat itulah Cil Rusmi dan beberapa orang masuk secara paksa dari jendela rumah. Karena rupanya pintu sudah terkunci dari dalam. Beberapa orang yang berhasil masuk mulai membaca doa-doa. Mereka juga meletakkan beberapa sajadah ke arah kiblat, lalu mulai azan. Sementara beberapa ibu-ibu yang terakhir masuk, termasuk juga Cil Rusmi, berlari menghampiri Nuri dan Ivan. Pertolongan pertama pun dilakukan. Untungnya Ivan masih hidup, meski beberapa tulangnya patah. Selepas azan, orang-orang itu sholat. Lalu selesai sholat, mereka diarahkan oleh Cil Rusmi ke dalam kamarnya, yang terdapat uang dan sesajen sesembahan. Mereka membawa uang-uang itu keluar rumah dan menghancurkan sesembahan kering yang ada di sana. Minyak gas atau minyak tanah sudah disiramkan, tapi saat akan disulut api, apinya malah mati. Selama beberapa kali akan dibakar, tapi selalu gagal. Api seakan tak bisa membakar uang-uang tersebut. Mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah dan memohon perlindungan kepada Allah, ujar salah satu orang yang berada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api menyala dan langsung membakar uang-uang tersebut menjadi abu. Beberapa orang masih berada di rumah itu untuk membersihkannya. Dan beberapa orang lagi langsung membawa keluar Nuri dan juga Ivan dari rumah tersebut untuk diobati. 1 minggu setelah kejadian itu, Aden, Feli, Denis, Cil Rusmi, Ivan, dan Nuri pindah lagi ke rumah yang lebih kecil yang merupakan milik seorang guru SD. Dan di rumah itu mereka sudah bisa hidup dengan tenang tanpa merasakan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus. Karena rumah itu selalu diadakan acara-acara keagamaan di sana. Sementara keadaan Ivan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pemulihan kondisinya. Itu pun ia sudah tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.